pertemuan ketiga mata kuliah struktur perkembangan hewan. Kita masuk ke pembahasan mengenai jaringan epitel pada hewan. Sebagaimana yang kalian ketahui, jaringan epitel itu melapisi permukaan tubuh, baik itu luar dan dalam, dan contohnya itu adalah kulit. Ya, kita langsung aja ya. Oke, ini ke slide 2. Jaringan epitel itu pengertiannya adalah jaringan yang membatasi tubuh dan lingkungannya, baik itu di sebelah luar maupun dalam, berasal dari spesialisasi lapisan ektodem. Jaringan epitel yang melapisi luar tubuh itu disebut epidermis. Kemudian yang membatasi rongga dalam, bagian dalamnya itu disebut endodermis. Sedangkan yang membatasi rongga itu, rongga maksudnya itu antara lapisan luar dan dalam, itu disebut lapisan mesodem. Kemudian epitel yang berbentuk membran dan berasal dari mesodem itu ada dua macam, yaitu endotelium dan mesotelium. Kemudian ini ciri-ciri jaringan epitel. Maaf Itu Bapak, PPT-nya Anda kelihatan ke sini Bapak. PPT-nya nggak keluar Bapak. PPT-nya nggak ada Bapak. kok bisa ya? Coba ya, saya lagi cek lagi. Sini, bisa terlihat? Di saya belum muncul itunya Pak. Iya, saya ini. Nah ini, ntar dulu. Nah itu, coba. Bisa terlihat tidak? Kalau di saya hitam Pak. Hah? Hitam? Hitam Pak. Iya Pak, hitam layarnya Pak. Nah sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Baik, saya ulang ya. Jaringan epitel itu jaringan membatasi tubuh dan lingkungannya, baik sebelah luar dan dalam, berasal dari spesialisasi atau penghususan dari suatu jaringan yang sudah dewasa, berasal dari lapisan ektodem. Jaringan epitel ini yang melapisi luar tubuh itu disebut epidermis, membatasi rongga dalam disebut endodermis, sedangkan yang membatasi rongga antara lapisan luar dan dalam itu celahnya disebut mesodem. Epitel yang berbentuk membran dan berasal dari mesodem itu ada dua macam, yaitu endotelium dan mesotelium. Kemudian ini ciri-ciri jaringan epitel. Selularity artinya dia itu terdiri dari sel yang serupa dan berhubungan. Kemudian ini polarity, mempunyai dua sisi yang berbeda. Kemudian attachment melekat pada membran basal atau membran dasar. Avascularity itu tidak ada pembuluh darah. Kemudian regenerasinya itu sel rusak yang di bagian permukaan akan segera digantikan oleh sel di bawahnya itu. Contohnya itu yang paling mudah adalah kulit itu. Kemudian step keempat, ini fungsi jaringan epitel itunya sebagai pelindung, kemudian alat sekresi pengeluaran itu, misalnya itu pengeluaran keringat, kemudian alat penerima rangsang atau impuls dari lingkungan, kemudian sebagai alat penyaring atau filtrasi itu terdapat pada ginjal, kemudian absorpsi juga itu atau penyerapan pada ginjal, kemudian alat lubrikasi itu pada permukaan vagina, kemudian alat respirasi dan ekresi. Kemudian ini bentuk sel epitel ya, bentar dulu. Tidak terlihat ini, saya saja ininya. Nah ini.
Kemudian bentuk sel epitel. Sel-sel epitel itu dalam keadaan hidup dapat berubah bentuknya untuk mengikuti perubahan permukaan yang ditutupinya. Kalau permukaannya mengkerut, sel-sel epitel menjadi lebih tinggi, dan sebaliknya kalau permukaannya meluas, bentuk sel-selnya akan lebih rendah. Kemudian macam-macam sel epitel ini ada 3, ada squamous, oidium, dan ciliindrium. Nah, ini saya hapus saja anunya, biar lebih terang. Nah, ini. Yang pertama sel gepeng atau pipi, bentuknya seperti sisi ikan, disebut squamous cell. Pada potongan tegak lurus permukaan epitel tampak bentuk sel yang memanjang dengan bagian Maaf, PPT-nya hitam lagi, Bapak. Iya Pak Mat. Hitam. Coba. Perhatikan terus. Nampil enggak? Sudah tampil belum? Di saya belum Pak. Hah? Belum, Jadi Bapak. Belum di saya Pak. Oke. Coba saya tampilkan semua dulu. Sebentar. Sudah sudah nampil belum? Nggak ada, Bapak. Tampil tapi hitam Pak. Belum. Gitu ya. Harusnya bisa ya. Atau ini kalian masuk ke itu Classroom, terus di download aja tuh PPT-nya. Coba masuk dulu ke Classroom, di download itu PPT-nya. Nanti biar ini saya nanti set keberapa nanti saya jelaskan lagi. Sudah nampil sama download itu di Classroom-nya. Proses ini Pak. Iya. Nah, tidak apa-apa saya tunggu. Ya Pak, sudah di download. Sudah di download di Classroom. Ini masih di download, Bapak.
Sudah, Bapak. Oh, sudah ya. Sekarang buka ke slide ke-6. Iya, Pak. Oke, di situ ya macam-macam jaringan epitel. Itu ada 3, ada squamous, cuboideum, dan cylindrium. Dan ini ciri-cirinya dari ketiga jaringan epitel. Yang pertama sel gepeng atau pipi itu bentuknya seperti sisik ikan, disebut squamous cell. Pada potongan tegak lurus permukaan epitel tampak bentuk sel yang memanjang dengan bagian tengahnya yang berisi inti lebih menebal. Bila dilihat dari permukaan epitel, sel-selnya itu tampak berbentuk poligonal. Yang kedua, selnya kuboid, mempunyai ukuran tebal dan panjang yang sama, sehingga tampak sebagai bujur sangkar. Dari permukaan epitel, bentuk selnya tampak poligonal. Ketiga, silindris, punya ukuran tinggi yang melebihi ukuran lebarnya. Dari permukaan epitel, bentuk selnya poligonal. Biasanya inti berbentuk oval, agak ke basal. Kurang terang ya. Kemudian ini berdasarkan susunan sel-sel yang membentuk epitel, ini ada dibedakan 8 macam. Ada epitel gepeng selapis, kuboid selapis, silindris selapis, gepeng selapis, dan bisa kalian baca nanti ini. Nah, ini tipe-tipe dari epitelium. Contohnya ini pada monyet ya. Ini tidak usah ini. Dan ini pembagiannya itu dari 8 tadi. Kemudian set ke-10 itu ada epitel pipis lapis, ciri-cirinya sitoplasmanya jernih, inti sel bulat di tengah. Kemudian epitel ini terdapat misalnya pada permukaan dalam membran timpani dan bisa dibaca ya. Kemudian itu di bawahnya itu sudah ada keterangan. Oke, ini dari contohnya dari epitel pipis lapis. Kemudian ini fungsinya dari epitel pipis lapis. Ada 2, yaitu pelapisan bagian dalam rongga dan saluran. Yang kedua itu tempat difusi, infiltrasi atau penyerapan, dan osmosis. Kemudian ini epitel kuboid selapis. Susunan epitel ini terdiri atas selapis sel yang berbentuk kuboid dengan inti yang bulat di tengah. Epitel ini dapat dijumpai pada plexus radius, ventriculus otak, follicle glandula thyroidea, epithelium germinativum pada permukaan ovarium, epithelium pigmentosum, dan beberapa kelenjarnya. Oke. Kemudian ini contohnya dari epitel kuboid selapis dan bagian-bagiannya. Ini juga sama. Kemudian fungsinya dari epitel kuboid itu ada lapisan pelindung, tempat penyerapan zat, dan penghasil mukus atau sekresi. Kemudian epitel silindris selapis, dari atas selapis sel yang berbentuk silindris ditemukan pada permukaan selaput lendir traktus ini. Kemudian itu pada beberapa tempat, kadang-kadang pada permukaan selnya mengalami modifikasi, yaitu adanya silia, misalnya dijumpai pada permukaan uterus dan brachioles. Epitel pada permukaan usus selain berfungsi sebagai pelindung, juga berfungsi sebagai sekresi pengeluaran karena di antaranya terdapat sel-sel yang mampu menghasilkan lendir. Dan ini contohnya ya, ili intestinalis, itu bentuk tonjolan seperti jari. Kemudian ada sel goblet,
Modifikasi sel epitel kolumner mengandung musin yang dengan teknik pewarnaan HE tampak jernih atau tidak berwarnai. Ini bisa dilihat dari mikroskop. Kemudian epitel kolumner simplex, sel yang melapisi bilik intestinalis berbentuk silinder berselapis, nuklesnya berbentuk bujur telur dengan aksis tegak lurus, membrana basalis. Nah, ini contohnya juga, ada bilik intestinalis, ada lumen, epithelium simplex kolumner. Dan ini contoh lainnya. Kemudian fungsinya ini sebagai lapisan pelindung, tempat penyerapan zat, dan tempat difusi. Kemudian epitel pipi berlapis, cirinya itu lebih tebal dari epitel selapis. Bentuk pipi terletak pada lapisan permukaan, sel yang terletak dalam mengalami perubahan. Sel yang terletak pada paling basal itu berbentuk kuboid atau silindris dan melekat pada membran basalis. Kemudian epitel ini cocok untuk fungsi proteksi, tetapi kurang cocok untuk fungsi sekresi. Jika pada permukaan epitel bergepeng berlapis terdapat cairan, maka cairan tersebut bukan berasal dari epitel, melainkan berasal dari kelenjar yang terdapat di bawah epitel. Kemudian epitel jenis ini dibedakan menjadi dua, ada epitel pipi berlapis tanpa keratin, terdapat pada permukaan basah misalnya cavum oris, esophagus, kornea, konjungtiva, vagina, dan uretra feminin. Kemudian yang kedua, epitel pipi berlapis berkeratin. Struktur jenis ini mirip dengan epitel pipi berlapis tanpa keratin, tetapi terdapat perubahan pada sel-sel permukaannya yang menjadi suatu lapisan yang mati dan tidak jelas lagi batas selnya. Lapisan permukaan itu dinamakan lapisan keratin. Jenis epitel ini ditemukan pada epidermis kulit. Nah, ini squamous non kornifikasi, ada sel-sel squamous terdapat pada stratum superficialis atau permukaan, sel-sel poligonal terdapat pada stratum intermedium, sel-sel kolumner rendah terdapat pada stratum basal, dan yang keempat membran basalis. Nah, ini contohnya ini pada permukaan kulit ini. Kemudian epitel silindris berlapis, lapisan teratas epitel ini berbentuk silindris dan bagian basal selnya tidak mencapai membran basalis. Lapisan sel-sel di bawah sel silindris berbentuk lebih pendek, bahkan bagian yang terbawah berbentuk kuboid. Dapat ditemukan pada peran orofaring, laring, itu sampai beberapa kelenjar. Pada beberapa tempat tertentu, permukaan sel dari lapisan teratas dilengkapi dengan silia seperti pada fascia sinalis platum mole, laring, dan oesophagus dari fetus. Nah, ini contohnya epitel kolumner kompleks dan bagian-bagiannya. Kemudian epitel kuboid berlapis merupakan epitel berlapis yang terdiri atas sel-sel permukaan yang bentuk kuboid. Jenis epitel ini tidak terlalu banyak di dalam tubuh. Contohnya pada ductus excretoris glandula parotis dan dinding antrum follicle ovari. Fungsinya lapisan pelindung dan pengasuh mukus. Kemudian epitel silindris bertingkat. Semua sel-sel yang menyusunnya mencapai membran basalis. Tinggi sel-sel penyusunnya tidak sama, sehingga letak inti selnya dapat bertingkat atau berlapis. Sel-sel yang berukuran pendek memiliki inti yang pendek dan berfungsi sebagai penyokong. Mempunyai modifikasi dengan adanya silia pada permukaan sel yang berukuran tinggi, sehingga epitel ini disebut sebagai epitel silindris bertingkat bersilia. Ini terdapat pada trakea, bronkus yang besar, dan ductus deferens. Pada trakea, sel-sel mencapai permukaan terdapat dua jenis, yaitu sel bersilia dan sel piala. Kemudian ini ada epitel kompleks kolumner. Kemudian epitel transisi. Ini cocok untuk melapisi permukaan suatu organ berongga yang selalu mengalami perubahan volume seperti kantung kemih dan juga saluran analis sampai sebagian dari uretra. Fungsinya menahan regangan dan tegangan. Nah, ini contoh dari epitel transisional ya.
Dilihat dari permukaan penampangnya ini melalui mikroskop, ada stratum superficial terdiri dari sel besar yang permukaannya bebas cembung seperti sel payung yang ini tengah. Kemudian ada satu stratum intermedium menempati bagian tengah terdiri atas sel yang berbentuk seperti buah pir yang ini. Kemudian stratum basale bersandar pada membran basalis terdiri atas sel berbentuk kuboid atau kolumnar. Ini. Nah, ini juga penampakan dari yang tadi nih. Ada yang seperti buah pir seperti ini. Kemudian ada stratum superficial ini. Bentuknya seperti payung. Kemudian modifikasi permukaan sel epitel, pengkhususan struktur pada sisi sel merupakan modifikasi permukaan sehingga memenuhi fungsi hubungan dalam berbagai bentuk. Untuk khusus tersebut, untuk kemantapan dalam kedudukannya, untuk mengisi celah antar sel pada tempat tertentu, dan untuk merampatkan listrik. Kemudian modifikasi permukaan sel epitel, yaitu tentunya bentuk ini, fungsinya tempat pendekatan mekanik antara dua sel yang berdekatan, bentuknya oval, berbentuk sebagai sonula occludens, dan serangkaian desmosom. Kemudian untuk penghubung connection, menghubungkan sel-sel secara metabolisme. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin terkait materi atau tugasnya itu? Untuk tugasnya itu ya, nanti dikumpulkan saat daring aja, bukan saat luring. Pertemuan kelima, terus itu tugasnya diketik saja, tidak usah ditulis aja. Iya, Pak. Iya, Bapak. Ya, potnya 12, kemudian spasinya 1,5. Oke, kemudian Iya, kiri dan kanan itu baik itu seperti itu dah sistematika makalah gitu, kalian nanti bisa rapikan sendiri, nanti bisa saya lihat. Untuk yang Ibu siapa? Ibu Uni, kenapa? Dia sakit ya? Iya, kurang sehat katanya Pak. Tadi pagi chat saya Pak mau dijadikan satu ke pertemuan yang selanjutnya. Oh gitu. Ya, ya makasih infonya. Nanti untuk apa ya, pertemuan berikutnya itu Bu Uni nanti apa ya, absennya nanti itu 2, tapi dengan topik yang berbeda, itu jangan jadikan satu. Oh iya, Pak. Iya, Bapak. Tapi kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri saja ya. Terima kasih atas kehadirannya di podcast saya. Semoga ini ilmunya didapat, dan juga selama pandemi juga ini kalian juga harus tetap aktif ya, terus semalasan mengerjakan tugas-tugas baik itu dari saya ataupun dari dosen lain, dan juga misalnya kalian ingin praktikum juga bisa gitu. Jadi saya minta ke ini Bu Andi, sekarang sedang ini daring. Kemudian ini untuk yang fisika tidak ada konfirmasi mungkin dengan Bu Silvi, apakah ada praktikum lagi jam 10 nanti. Kemarin soalnya saya hari Senin itu mahasiswa pertanian, Senin Selasa di lab itu banyak itu mahasiswa pertanian. Mungkin apakah itu termasuk praktikum fisika? Iya, itu yang praktikum, Pak. Terus mereka sambil ngumpulin tugasnya itu, Pak. Kan yang kita sudah selesai waktu itu praktikum, jadi kita nggak ke sana, Pak. Iya.
Kalian diberikan tugas juga sama Bu Silvi. Iya, Pak. Iya ada Bapak. Tugasnya apa? Betul. Laporan praktikum. Iya. Udah ya. Ini hari Jumat ya, mungkin besok atau Jumat minggu depan. Ya kakak tingkat kalian mungkin ini akan mengadakan apa ya? Mungkin bersih-bersih, terus di sekitaran ini di ruang prodi itu di depan mungkin akan dibuat suatu taman-taman mini yang kecil gitu dihias supaya nanti terlihat itu nanti biru. Mungkin kalau kalian tidak sibuk nanti bisa itu bersedia datang juga untuk ikut membantu supaya ada terjalin kebersamaan antara kalian dengan kakak tingkat dengan angkatannya Desi, Nurul sama Valen. Kemarin Bu Safira sudah bilang ke saya, ya monggo tidak apa-apa, nanti biologi bisa mengadakan kegiatan apa, saya setujui. Iya, Pak. Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Semoga selalu semangat ya di kuliah daring ini. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang kurang mengenakan, baik itu penyampaian materi ataupun materinya ataupun dari dosen, nanti bisa ini langsung bilang ke dosennya atau melalui ke saya. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Demif.